Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil studi lapangan kami di lokasi masing-masing dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang menjelaskan tentang kerusakan perkerasan jalan lentur dengan jenis kerusakan cacat permukaan. Dengan beranggotakan yaitu saya Aziz Rahman Hakim dengan nomor BP 1901021016, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil, dan rekan saya. Saya Hafiz Irsyad, BP 1901022059, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil, kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Gabriela Anastasia Priyanka, nomor BP 1901021004, mahasiswi Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Sipil, program studi D3 Teknik Sipil. Pada studi lapangan kali ini, yang dipantau adalah perkerasan jalan lentur, di mana perkerasan jalan lentur ini adalah perkerasan yang disusun atas agregat dan aspal. Nah, pada perkerasan jalan lentur terdapat beberapa kerusakan yang disebabkan oleh beberapa kategori dan faktor penyebab. Di mana untuk kategori yang menyebabkan kerusakan pada perkerasan jalan lentur terdapat dua, yaitu kerusakan secara struktural dan kerusakan secara fungsional. Pada kerusakan secara struktural, ini merupakan kerusakan yang terjadi pada struktur jalan yang menyebabkan perkerasan tidak mampu lagi menahan beban yang bekerja di atasnya. Indikasi kerusakan struktural ini dapat berupa retak ataupun deformasi pada permukaan jalan. Nah, yang kedua yaitu kerusakan fungsional. Kerusakan fungsional ini merupakan kerusakan yang terjadi pada permukaan jalan yang menyebabkan terjadinya terganggunya fungsi jalan dalam melayani lalu lintas pengguna jalan. Untuk indikasi yang terjadi pada kerusakan ini yaitu kerusakan pada permukaan dan kerusakan pada tepi permukaan. Ada beberapa faktor penyebab kerusakan jalan. Pertama, faktor lalu lintas yang ditentukan oleh beban sumbu kendaraan, distribusi beban kendaraan pada lalu lintas, jumlah penggunaan beban lalu lintas, dan jenis sumbu kendaraan. Selanjutnya itu faktor lalu lintas yang ditentukan oleh bahan perkerasan, pelaksanaan pekerjaan, lingkungan, dan cuaca. Kami akan menjelaskan jenis kerusakan pada jalan lentur dengan jenis kerusakan cacat permukaan, yang mana kerusakannya berupa lubang, delaminasi, dan kegemukan. Baiklah, saya akan menjelaskan cacat permukaan perkerasan jalan lentur berupa lubang. Dan pada saat ini, saya berlokasi di perumahan Komplek Pertamina, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Kerusakan ini berbentuk seperti mangkok yang dapat menampung dan meresapkan air pada badan jalan. Kerusakan ini juga terkadang terjadi di dekat retakan dan daerah yang drainasenya kurang baik, sehingga perkerasan tergenang oleh air. Penyebab terjadinya lubang pada perkerasan jalan ini disebabkan oleh, pertama, kadar aspal rendah, sehingga film aspal tipis dan agregatnya mudah terlepas atau lapis permukaannya yang tipis. Kedua, pelapukan aspal. Ketiga, penggunaan agregat kotor atau tidak baik. Keempat, suhu campuran tidak memenuhi persyaratan. Kelima, sistem drainase yang jelek. Keenam, merupakan kelanjutan dari kerusakan lain seperti retak dan pelepasan butir. Masalah utama terjadinya kerusakan pada lubang ini yaitu, pertama, galian kabel PLN. Kedua, agregat banyak yang berbentuk bulat. Ketiga, agregat kotor. Dan terakhir, pengaspalan dilakukan pada saat hujan. Resiko jika lubang tidak segera ditangani, maka kendaraan yang melalui jalan lubang tersebut akan menjadi rusak dan tingkat risiko kecelakaan semakin tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kerusakan kelenturan jalan, yaitu delaminasi. Delaminasi adalah terpisahnya lapisan permukaan dengan lapisan bawahnya membentuk sebuah lubang, sehingga terlihat permukaan dari lapisan perkerasan yang lama. Delaminasi juga dapat terjadi pada permukaan yang telah dilapisi, seperti yang terlihat di sini.
terdapat penyebab dari delaminasi, yaitu lapisan perkerasan yang tidak merata atau tidak fungsi dengan baik, perkerasan lama yang kotor, perkerasan yang dilakukan saat hujan, dan rembesan air dari retakan sehingga memisahkan ikatan antara lapisan permukaan dengan lapisan bawahnya. Terdapat beberapa resiko yang ditimbulkan oleh delaminasi, yaitu satu, terganggunya kenyamanan berkendara karena tidak ratanya jalan. Kedua, menyebabkan genangan air saat hujan. Saya akan menjelaskan tentang cacat permukaan perkerasan jalan lentur, yakni kerusakan kegemukan aspal. Kegemukan aspal dapat terjadi diakibatkan konstruksi aspal yang berlebih pada suatu lokasi tertentu di permukaan jalan. Seperti yang terlihat di sini, di mana aspal akan terlihat berlebih dan mengumpul pada suatu tempat, membuat permukaan menjadi lunak, mengkilat, sangat mungkin basah, terkadang menempel di ban mobil, serta menjadi luka yang terbuka. Nah, jikalau kegemukan aspal terjadi di temperatur yang tinggi, maka bisa menyebabkan jejak ban di permukaan aspal. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegemukan pada aspal. Yang pertama, kerusakan ini dapat terjadi apabila kadar aspal berlebih akibat pencampuran yang kurang merata. Aspal dari jenis yang memiliki titik rendahnya itu 50 derajat Celcius, panas permukaannya itu 60 derajat Celcius, serta kurangnya filler, atau dapat diakibatkan dari ketumpahan solar ataupun bensin. Yang kedua, yaitu tidak menggunakan binder ataupun aspal yang sesuai. Lalu keluarnya aspal dari lapisan bawah yang mengalami kelebihan aspal, serta bisa juga diakibatkan oleh agregat yang terpenetrasi ke dalam lapis fondasi, sehingga lapis fondasi menjadi lemah. Nah, jikalau kegemukan tidak diatasi secara cepat, maka akan menimbulkan risiko yang lebih lanjut, di mana kegemukan dapat berkembang menjadi jembul ataupun bulging yang mengganggu kenyamanan dalam berkendara. Kegemukan juga dapat menempel pada ban mobil yang membuat rusak terbuka, serta permukaan yang licin dapat menyebabkan selip pada kendaraan. Sekian penjelasan dari kelompok 8 mengenai jenis cacat permukaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.